Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat, anak soleh dan solehah? Semoga kalian pagi hari ini dalam keadaan sehat, senang, bahagia, sehingga pembelajaran hari ini kalian bisa terima dengan senang hati dan mudah dipahami. Nah, anak-anakku semuanya, pagi hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 5, tema 8, subtema 2. Pagi hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha perorangan dan kelompok. Pagi hari ini yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan jenis usaha yang dikelola secara perorangan. 2. Siswa dapat menjelaskan jenis usaha perorangan bidang perdagangan. 3. Siswa dapat memberi contoh jenis usaha perorangan bidang jasa. 4. Siswa dapat menyebutkan jenis usaha kelompok. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan BUMN. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan tentang koperasi. Ya, anak-anaknya kita bahas satu persatu. Jenis usaha dikelola secara perorangan. Usaha pertanian. Usaha pertanian biasanya dikelola secara perorangan. Petani biasanya memiliki lahan dan modal terbatas, sehingga hasil usahanya hanya menghasilkan satu jenis saja. Petani dapat menikmati keuntungan hasil panen sendiri. Contohnya petani padi, petani jagung. Ini biasanya dikelola secara perorangan. Nah, ini contohnya petani padi, petani jagung. Ini dilaksanakan perorangan karena modal kecil, pekerjanya juga nggak banyak, keuntungan dinikmati sendiri. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perorangan biasanya membeli barang dengan skala atau jumlah sedang untuk dijual ke konsumen. Ini adalah usaha perdagangan, dikelola sendiri. Contohnya warung makan. Nah, ini dikelola sendiri perorangan. Untung rugi ditanggung sendiri. Kemudian ada toko kelontong. Ini juga contoh dari jenis usaha perdagangan secara perorangan. Nah, ini ada pedagang asongan. Pedagang asongan itu pedagang yang menjajakan barang dagangannya ke pembeli. Kemudian ada pedagang kaki lima. Kalau pedagang kaki lima, inilah pedagang yang ada di pinggir jalan. Nah, itu nanti kalau sudah tutup maka dia harus meninggalkan tempatnya. Ini pedagang kaki lima. Jenis usaha secara perorangan yang lain adalah usaha jasa. Usaha jasa yang dikelola secara perorangan biasanya berskala sedang dan kecil. Dikelola oleh pemiliknya. Jika punya pegawai, pegawainya sedikit karena modalnya terbatas. Contohnya bengkel atau montir. Kemudian ada pekerja di salon atau salon. Ada juga sopir. Nah, ini adalah contoh usaha jasa perorangan. Kemudian usaha jasa perorangan yang lain, usaha industri. Usaha industri. Jenis usaha dikelola secara perorangan yang lain adalah usaha industri. Industri perorangan yang biasanya dikelola secara sederhana di rumah. Pegawainya adalah masyarakat sekitar. Barang yang dihasilkan juga terbatas dalam satu jenis barang saja. Contohnya industri anyaman. Ini yang dihasilkan hanya satu jenis, yaitu anyaman. Kemudian ini ada industri tahu, ada industri gerabah. Nah, ini adalah jenis usaha perorangan di bidang industri.
Jenis usaha dikelola secara kelompok. Firma atau FA adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu. Tanggung jawab firma adalah para anggotanya. Contoh firma ada firma hukum, firma akuntansi, perusahaan Nike, sepatu. Nah, ini adalah contoh dari firma. Yang selanjutnya adalah persekutuan komanditer atau disingkat biasanya dengan CV. Adalah persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang. Dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif merupakan pemilik modal sekaligus menjalankan usaha. Anggota pasif hanya menanamkan modal. Contoh perusahaan yang berbentuk CV, ini ada CV Makmur Jaya, CV Fajar Jaya. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha yang memiliki badan hukum resmi dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang berlaku pada perusahaan. Modal diperoleh dari penjualan saham yang dilakukan oleh pemilik PT. Banyaknya saham akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh pemilik saham. Saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Dividen adalah bagian keuntungan yang diperoleh dari pemilik saham. Contoh PT. Nah, ini ada PT Penerbit Erlangga, ada PT Astra Honda Motor. Jenis usaha kelompok yang lain adalah koperasi. Adalah badan usaha kelompok yang dikelola atas azas kekeluargaan. Tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya serta turut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan makmur. Keuntungan koperasi disebut SHU atau sisa hasil usaha. Modal koperasi dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota. Contoh, koperasi sekolah yang menjual perlengkapan sekolah. KUD, koperasi unit desa yang menyediakan bahan pertanian. Nah, ini adalah contoh dari koperasi. Jenis usaha yang dikelola secara kelompok yang lain adalah BUMN. Adalah perusahaan milik negara yang sebagian besar modalnya dari negara. Tujuan melindungi kepentingan rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Contoh ada PT PLN, perusahaan listrik negara, PT KAI, perusahaan kereta api Indonesia, ada PT Pertamina. Nah, ini adalah semua BUMN, badan usaha milik negara. Nah, ini contohnya. Nah, anak-anakku semua, itulah materi pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anakku sudah mau untuk menyimak video ini dan memahami, sehingga materinya bisa sampai kepada anak-anak semuanya. Terus akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.